mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hairul. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Sistem reproduksi terbagi atas dua, yaitu yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Organ reproduksi laki-laki yaitu yang pertama organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi luar seperti gambar di samping, yaitu yang pertama penis, berfungsi sebagai alat kopulasi atau persentuhan tubuh yang memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Skrotum, fungsi sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suku testis. Organ reproduksi dalam testis, sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, epidermis, merupakan saluran panjang berkelap-kelop yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Organ reproduksi dalam van deferens, untuk menyalurkan sperma dari epidermis menuju vesikula seminalis. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan lainnya yaitu kantong sperma atau vesikula seminalis, tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dinding terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ tambahan lainnya yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan basa berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan spermatogenesis diawali dengan spermatogenium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama, organ luar, yang kedua, organ dalam. Mari kita bahas yang pertama yaitu organ reproduksi luar. Seperti pada gambar di samping, vulva atau labio mayora, labio minora, klitoris atau tonjolan kecil, orificum uretra atau lubang kencing, himen, selaput yang mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya, organ reproduksi dalam. Yang pertama yaitu ovarium, tempat reproduksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba falopi untuk menyalurkan sel telur ke rahim dengan gerakan polistik dengan gerakan silia pada dindingnya. Organ reproduksi dalam. Infundibulum tuba merupakan ujung oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Uterus atau rahim, tempat perkembangbiakannya embryo. Vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Bagaimana dengan pembentukan sel telur atau oogenesis? Proses pembentukan oogenesis yaitu dimulai dengan oogenium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum, kemudian badan kutub 1 menjadi badan kutub 2, dan pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur saja yang siap dibuahi. Setelah tadi